Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Faradila. Di sini saya menjawab pertanyaan dari tugas video 2 program kebimbaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu ada dua. Yang pertama ada hak anak dan yang kedua ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama kita bahas hak anak. Kenapa sih hak anak? Karena hak anak ini sejalan dengan Bimba A, I, U, E, O, yaitu hak anak bermain dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak anak ini juga sejalan dalam 7 nilai dasar Bimba yang terdapat pada ayat kedua, yaitu bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Dan terdapat juga dalam ayat kelima, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak ini merupakan hukum untuk menerapkan metode di dalam Bimba dan fitrah anak yaitu terlahir sebagai seorang pembelajar. Dan yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori ini diadopsi dari behavioristik dan teori ini terdapat 3 hukum. Yang pertama, the law of effect, yaitu hukum sebab akibat. Yang kedua, the law of exercise, hukum latihan. Yang ketiga, the law of readiness, hukum kesiapan. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan bermain yang dimana kegiatan tersebut diselingi dengan materi pembelajaran. Sedangkan kegiatan bermain sambil belajar dalam Bimba yaitu kegiatan yang sepenuhnya bermain. Bermain apa? Di dalam Bimba kita menggunakan permainan yang konstruktif, bertahap, dan edukatif, ada kurikulumnya. Di dalam Bimba kita menggunakan permainan seperti lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba yaitu ada 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Yang pertama ada metode fun learning, yang kedua small step system, dan yang ketiga ada individual system. Dan metode penunjangnya yaitu variation skill. Yang pertama kita bahas fun learning. Fun learning adalah kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan belajar anak secara intensif agar anak menjadi cinta belajar. Agar tercapainya fun learning, maka kita harus melakukannya secara bertahap atau small step system sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Agar proses belajarnya bertahap, maka kita harus menggunakan metode individual system, yaitu di mana anak menjadi subjek belajar dan agar anak menikmati atau berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Dan sedangkan variation skill yaitu adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator untuk memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Psikomotorik terbagi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah kegiatan seperti menangkap dan menarik. Sedangkan motorik halus adalah kegiatan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Dan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungan antara fun learning dengan bahagia yaitu jika kita melakukan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, maka anak akan merasakan kebahagiaan atau kesenangan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.